sama semua yang ikut seminar itu. Cuma orang gila dalam tanda kutip yang berani buka usaha di Citra Maja ini. Saya bilang gitu. Kalau nggak rada gila, nggak mungkin dia berani buka usaha di tempat sesepi ini. Saya bilang gitu loh. Dan kalau Bapak Ibu tahu sampai saat ini, saya hitung sampai terakhir kemarin di Javu, sebelahnya lagi yang bekas sudut tangga yang rumah makan yang makan di Jepang tutup. Terus sebelah saya frozen food yang dulu di Rukol seberang Janji Jiwa. Sebelahnya lagi yang jual es campur yang balik ke Cendana sekarang di rumahnya. Terakhir panen roti di sebelah. Jadi saya hitung yang udah tutup di Citra Maja. Orang pada bingung, kok hitungin sih katanya. Iya, saya hitungin udah berapa yang tutup. 22 Bapak Ibu. Jadi yang usaha di sini yang udah tumbang dalam tanda kutip itu udah 22 usaha. Saya bilang gitu. Jadi saya sama istri saya tadi, saya sempat nangis tadi. Saya doa maksudnya itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya udah 4 tahun di tempat ini, maksudnya gitu. Sampai saat ini masih bisa bertahan gitu. Saya bilang Tuhan, tanpa Engkau tahun 2025 juga saya nggak sanggup. Saya bilang sama istri saya, kamu habis ini kamu doa juga. Saya bilang saya secara manusia saya nggak sanggup tuh. Saya angkat tangan. Saya bilang di tahun 2025 ini gitu. Teman saya apalagi teman SD share kan ke saya kan 2025 ada Bapak Ibu. Saya share di grup juga tuh ada ibu-ibu ke dokter terus minta obat ke dokter, akhirnya nggak dikasih obat sama dokternya. Katanya, kenapa ibu pusing, keluhannya apa? Dia nggak makan katanya. Kenapa nggak makan bu? Nggak punya duit katanya gitu. Jadi dokternya nggak kasih obat tapi disuruh pulang karena penyakitnya itu dokter nggak bisa tangani karena jadi radang radang saluran keuangan kata dokternya ini nggak ada obatnya karena radang saluran keuangan katanya gitu. Jadi nah waktu teman SD saya siap seperti itu dan kalau dengar berita dunia ya pokoknya wah mengerikan banget lah 2025 ini. Tapi saya yakin kita semua anak-anak Tuhan, kita ada Tuhan Yesus. Kita akan dibedakan dengan orang-orang dunia. Itu aja yang saya bilang ke istri saya. Kita tetap berpegang teguh sama janji firman Tuhan. Saya bilang gitu, pasti Tuhan akan pelihara kita sebagai anak-anaknya. Lihat aja Bu Lisa dengan mie kampungnya aja Tuhan udah pelihara. Saya bilang gitu. Kamu juga dengan gado-gadonya pasti akan Tuhan pelihara. Saya bilang gitu. Tadi saya terlambat gara-gara apa? Ada satu ibu guru di Legian. Di dalam tuh ibu gurunya galak. Dia pagi-pagi WA saya, Pak pesen gado-gado satu sama ayam goreng. Saya mau bilang saya mau ibadah Bu, maksudnya ntar siang aja gitu. Karena saya tahu ibu gurunya itu temperamennya lebih galak dari Bu Lisa. Jadi akhirnya tadi habis saya jemput Chihuahua, maaf ya saya antar dulu nih ya gado-gadonya ya ke ibu guru galak. Saya bilang ibu gurunya gitu. Terus saya ngomong, aduh pagi-pagi nih orang nggak mencret apa pesen gado-gado. Saya bilang bukan ntar siang aja. Si Wawa bilang malah enak tahu gado-gado pagi-pagi pakai lontong katanya. Pak Surya bukan mengucap syukur katanya orang beli katanya gitu. Ya juga sih ya. Jadi tetap saya antar dulu saudara-saudara. Jadi pesan saya sih ya di tahun 2025 ini kita lebih sungguh-sungguh dan kita lebih mendekat, hati kita melekat sama Tuhan Yesus gitu. Jadi kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kalau menurut saya hidup ini semakin lama akan semakin sulit sesuai dengan firman Tuhan ya. Sedikit saya mau bagi cerita. Jadi saya kenal satu orang di Kuta Indah. Dia datang dari negeri Belanda dan lagi main berkunjung di tempat temannya. Karena dulu yang di Kuta ini pernah kerja di negeri Belanda. Ngobrol cerita, ternyata saya nyesel jadinya kenapa pindah ke Maja. Tahu pindah ke Belanda. Ternyata sekarang dia udah pensiun dapat 17,5 juta per bulannya. Saya bilang, wah itu kayak uang pensiunnya Jokowi. Saya bilang gitu loh. Jokowi 20 juta, dia 17,5 juta per bulannya gitu. Dia cerita, maaf kata Bapak Ibu,
orangnya itu wanita, tapi wajahnya maksudnya sangat-sangat buruk. Jadi saya melihat Pak Bambang aja udah seperti itu, ini lebih. Maksudnya dalam bentuk wanita ya gitu ya, maksudnya dia bilang dia lahir di Jombang, sudah usia 29 tahun, sudah obral habis Pak, tapi belum ada satupun juga yang ada pacar lah yang mendekati saya katanya gitu. Akhirnya namanya di kampung, akhirnya dia dihina. Perawan tua katanya gitu. Akhirnya saya nggak tahan akan hinaan itu, dia pergi ke negeri Belanda. Akhirnya dia mengadu nasib di sana, dan akhirnya dia married sama orang Belanda, dan dia pikiran jahat ya supaya dapat citizen, supaya dapat warga negara Belanda. 3 bulan tanpa ditiduri dia cerai dengan orang Belanda. Dia kasih tahu saya, orang Belanda itu bodoh tahu sebenarnya, tanya gitu. Tapi orang Belanda sekarang udah pada pintar. Dia langsung kalau ada orang Indonesia wanita mau merit, dia langsung bilang, kamu tipu saya nggak ya? Sampai kamu tipu saya bunuh kamu. Gitu. Sekarang katanya udah pada pintar. Katanya lagi zaman dulu bodoh katanya gitu. Iya, jadi banyak yang tertipu sama cewek Indonesia. Akhirnya sekarang udah pada pintar. Dia ancam gitu loh. Kalau sampai kamu nggak cinta, ternyata bohong sama saya bunuh katanya. Masa sih Ci sampai begitu? Iya katanya. Singkat cerita akhirnya dia pintar masak, dia buka restoran segala, akhirnya sukses sampai beli rumah di sana 500.000 euro. Jadi saya hitung langsung pas dia cerita, saya ketik kalkulator saya di HP, 8,5 M Bapak Ibu maksudnya. Terus setelah itu dia sukses di sana, akhirnya sekarang lagi main ke sini setiap tanggal 23 ditransfer 17,5 juta katanya tiap bulan, seperti itu katanya gitu. Seperti saya ada penyesalan juga sih, kenapa ke Maja bukan ke Belanda, saya pikir gitu maksudnya. Karena Belanda itu nggak ada ras, nggak ada diskriminasi, katanya enak di Belanda itu pemerintah menghargai dan benar-benar memanusiakan katanya gitu, benar-benar orang seperti itu. Tapi Bapak Ibu ada berita jeleknya, dan saya bersyukur kenapa saya ada di Maja. Karena hidup enak, semua ditanggung pemerintah, dia nggak percaya Tuhan Yesus. Saya ngomong, saya ajak, nanti ayo kita ke gereja sih. Aku bilang minggu kita ke gereja, ada gereja gini-gini. Oh saya nggak, maaf ya, saya nggak percaya katanya gitu. Saya kaget, bukannya udah umur 77 sekarang, bukannya mendekatkan diri, ya kan kayak Oma Berta benar toh. Ada duduk di gereja, mendekatkan diri ke Tuhan. Saya bilang, mesti udah ada umur 77, kenapa nggak mendekatkan diri ke Tuhan? Saya bilang gitu, bohong. Semua cerita tentang Yesus itu bohong. Itu bisanya pendeta. Akhirnya dapat perpuluhan, dapat ini. Wah, saya bilang, untung saya ada di Maja, saya nggak ke Belanda. Pikirannya jadi gawat. Hal yang terpenting buat hidup kekal kita nanti, malah itu yang dia nggak pikirkan dan dia nggak percaya. Tapi dia lebih percaya sama pemerintah yang menjamin hidupnya dia. Seperti itu Bapak Ibu. Saya bersyukur akhirnya di akhir cerita, tadinya di tengah cerita saya nyesel kenapa nggak ke Belanda. Di akhir cerita akhirnya dia nggak percaya Tuhan Yesus. Saya bersyukur saya ada di Maja. Hidupnya susah jadi bisa kenal sama Tuhan Yesus dan dekat sama Tuhan Yesus. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Semoga membuat hati kita semua. Amin.